Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pertemuan yang ketiga, yaitu tentang kata sifat. Nah, kata sifat. Dalam bahasa Arab, kata sifat ini disebut dengan al-awsaf. Al-awsaf. Ini di dalam papan tulis ini sudah saya catat ya, al-awsaf itu artinya kata sifat. Nah, di mana kata sifat ini selalu mengikuti daripada kata benda. Jadi kalau kata benda itu disebut mausuf, sifat dari kata benda itu disebut sifatun. Jadi kata benda disebut mausuf, sifat dari kata benda itu disebut sifatun. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kata sifatnya. Setiap benda itu selalu mempunyai sifat. Tidak ada benda yang tidak mempunyai sifat. Jadi benda yang nampak, yang zohir, itu selalu ada sifat. Nah, di dalam papan tulis ini, saya cuma mengambil beberapa kata sifat saja. Sebenarnya kata sifat itu banyak sekali, tapi yang kita tampilkan di sini ada beberapa kata. Yang pertama, tawilun. Tawilun artinya panjang. Lawan daripada tawilun, qasirun. Qasirun artinya pendek. Jadi silakan kalian catat di buku ya, dicatat dulu ini, nanti dihafalkan bila perlu. Karena kalau tidak dihafal tidak akan bisa mengerjakan ulangan nanti. Karena sifat dari belajar bahasa itu adalah menghafal. Kalau kalian tidak menghafal, tidak akan bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan di dalam ulangan. Karena dalam waktu yang singkat, yang dekat, kita akan menghadapi ulangan. Memang dalam waktu yang panjang diharapkan kalian bisa berbahasa Arab, tetapi dalam waktu yang singkat kita akan menghadapi ulangan, di mana di Tunas Bangsa ini ada sub, ada mid, ada semester. Oleh sebab itu harus dihafalkan ini. Kemudian yang kedua, kabirun, besar, lawannya daripada sogirun. Silakan catat sendiri. Yang ketiga, kasirun, banyak, lawannya kolilun. Jadidun, baru, lawannya lama. Qoribun, dekat, lawannya ba'idun. Kemudian nazifun, nazifun lawannya wasihun, bersih, kotor. Ghalizun, ini saya catat di sini tipis, lawannya dulu. Kemudian ghalizun berarti lawannya tebal. Qawiyun, lawannya dhaifun, lemah, dhaifun, berarti di sini kuat. Jamilun, bagus, lawannya jelek, qobihun. Sobun, sulit, lawannya sahlun, mudah berarti. Sari'un, lawannya bati'un, bati'un, lambat, berarti lawannya cepat. Itu contoh dari beberapa kata sifat yang sebenarnya banyak sekali. Silakan kalian lihat di materi, nanti ada materi ya, silakan buka di materinya tentang al-awsaf. Banyak sekali itu kata sifat. Kemudian yang kedua, contoh kalimat. Dan sekarang kita masuk pada penggunaan kata sifat ini dalam contoh kalimat. Nah, di awal kalian sudah mendapat materi tentang ismul isyarah, kata tunjuk. Di sini kita gunakan kata tunjuk. Haza, zalika, hazihi. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kata sifat, bisa saja haza maktabun tawilun. Ini meja yang panjang. Jadi kalau dia dua-duanya menggunakan tanwin, kata benda dan kata sifatnya ada tanwin dua-duanya, atau dua-duanya ada alif lam, itu apa artinya ada yang terselip, yang. Haza maktabun tawilun. Ini meja yang panjang. Bukan terjemah ini meja adalah panjang, bukan. Tapi artinya ini meja yang panjang. Atau langsung saja ini meja panjang, bisa. Zalika baitun kabirun. Itu rumah yang besar. Hazi darajatun jadidatun. Ini sepeda yang baru. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Tidak menggunakan ismul isyarah, tetapi kita menggunakan langsung
isim yang diawali oleh alif lam, di mana mempunyai arti alif lam itu kata-kata yang jelas, isim ma'rifah namanya. Kemarin sudah dijelaskan isim ma'rifah, ya, artinya kata benda yang jelas. Jadi kalau tilmizun, siswa laki-laki, kalau ditambah alif lam, at-tilmizu, siswa laki-laki itu, ada itunya. Jadi kalau kita masukkan ke sini isi ma'rifahnya, at-tilmizu mujidun, siswa laki-laki itu rajin. Jangan diterjemahkan yang, siswa yang laki-laki yang rajin itu, nah, berarti menghendaki kata-kata berikutnya. Sekarang dia langsung saja dia. Ini namanya dalam bahasa tata bahasanya mubtada dan khobar namanya. Ini mubtada, ini khobarnya. Ini pokok kalimatnya, ini sebutan kalimatnya. Kemudian kalau dia muannas, as-sayyaratu sari'atun. Jadi kata sifat ini, kalau kata bendanya muannas, maka kata sifatnya tinggal menambahkan tun saja. Tawilun jadi tawilatun, kabirun kabiratun, jadidun jadidatun. Kalau dia muannas seperti ini. Jadi ini kata bendanya muannas, sayyaratu, mobil. Mobil itu sari'atun, cepat. Mobil itu cepat. Kemudian contoh yang ketiga, kita menggabungkan dua kata benda atau dua kata sifat. Dua kata benda atau dua kata sifat. Yang pertama kita gabungkan dulu, as-sayyaratu al-jadidatu, mobil yang. Nah, ini kalau dua-duanya pakai alif lam, kata bendanya pakai alif lam, kata sifatnya pakai alif lam, ada arti yang terselip di antara ini yang. Mobil yang baru itu cepat. Tetapi kalau yang kedua, kita menggabungkan kata sifatnya, al-masjidu, masjid itu besar dan bersih. Jadi dua-duanya tidak pakai alif lam ini kata sifatnya. Kalau ini ada satu yang pakai alif lam, satu tidak. Jadi kalau dia satu pakai alif lam, berarti dia gabung langsung ke sini. Berarti yang ini sebutan daripada kalimat itu. Kemudian berikutnya kita langsung saja ke tata bahasa. Tata bahasa. Atau dalam bahasa Arab namanya al-qawaid, atau kata lain nahwu namanya, nahwu. Yang pertama, kata sifat dalam bahasa Arab disebut sifatun, sifatun. Dan kata benda, isim yang disifati, yang ada sifatnya maksudnya, disebut mausuf, mausufun. Itu yang pertama. Jadi ini namanya sifatun, kalau kata bendanya disebut al-mausuf namanya. Yang kedua, jika kata benda atau isim itu muzakkar, maka kata sifatnya muzakkar. Dan sebaliknya, jika isimnya muannas, perempuan, maka kata sifatnya adalah muannas. Nah, untuk membedakan muzakkar dengan muannas, kata sifat itu tinggal menambahkan tun saja. Tinggal menambahkan tun saja di akhir kalimatnya. Tawilun jadi tawilatun, qasirun jadi qasiratun, kabirun jadi kabiratun. Tinggal menambahkan tun. Jadi kalau kata bendanya itu muannas, maka kata sifatnya adalah muannas. Yang ketiga, sifat yang berfungsi sebutan atau disebut yang saya katakan tadi khobar, ini namanya khobar, selalu tanpa awalan alif lam. Jadi tidak ada alif lamnya. Untuk menyebutkan sifat benda itu yang disebut dengan khobar itu dia tidak pakai alif lam. Tetapi kalau dia ada alif lamnya, berarti kalimat itu belum sempurna. Kalau dia misalnya at-tilmizu al-mujiddu, belum sempurna berarti kalimat itu. Ada anak kalimat berikutnya. Ya. Kalau kita pakai alif lam di sini, at-tilmizu al-mujiddu artinya murid laki-laki yang rajin itu. Nah, kenapa? Ada kalimat lain berarti. Murid laki-laki yang rajin itu titik-titik. Cuma kalau yang seperti ini yang disebut dengan khobar tadi, khobar, ya, at-tilmizu mujiddun. Murid laki-laki itu adalah rajin. Ini artinya kalimat yang sudah sempurna, tidak perlu penjelasan yang lain.
Saya kira demikian ya. Sekali lagi harus saya tekankan kepada kalian semua, di dalam penulisan saya mohon tulisannya jangan asal-asalan. Jadi belajarlah dengan rapi tulisannya, karena kita belajar itu jangan setengah-setengah, harus maksimal, harus secara keseluruhan, kafah ya, dalam bahasa Arabnya kafah, seluruhan. Jadi setengah-setengah. Ini saya sudah memberikan satu latihan ya, tetapi banyak tulisan-tulisan yang tidak bisa saya baca. Dan itu nilainya akan berkurang. Nilainya akan berkurang kalau tulisannya tidak bisa saya baca. Jadi oleh sebab itu kalian harus latihan menulis huruf Arab ya, terutama bagi yang belum bisa ya, atau yang non muslim ya, silakan untuk belajar ya. Saya kira di sekitar kita banyak tempat belajar ya. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Arab ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.